Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, coba sobat-sobat baca ya screenshot yang saya tampilkan di layar, sobat-sobat. Sebenarnya banyak ya komen-komen seperti ini, sobat-sobat, yang ya menyatakan saya tidak tahu ya tafsir dari Al-Quran. Kemudian ya komen yang ya intinya bahwa sepertinya saya belajar langsung tanpa melalui guru atau ulama, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, kali ini sobat-sobat saya ingin membengkeli ya otak, pemikiran, logika dari mereka yang terlanjur beku otaknya, cara berpikirnya, logikanya, sobat-sobat. Mereka jumut karena ya didoktrin. Akhirnya taklid buta kepada yang mendoktrinnya, sobat-sobat. Sehingga kebenaran apapun yang kita sampaikan mereka tolak. Karena pikiran mereka sudah jumut, otak mereka sudah beku, logika mereka sudah buntu. Karena kebenaran bagi mereka adalah yang ada pada mereka yang selalu mendoktrin mereka, sobat-sobat. Nah, jadi saya ingin mencoba, sobat-sobat, bagaimana membengkeli otak, pikiran, bahkan hati ya yang sudah jumut, beku, dan buntu berpikir, sobat-sobat. Di screenshot tersebut ya mereka mengatakan saya tidak tahu tafsirnya. Kerap kali menyampaikan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, tapi kamu tidak tahu tafsirnya. Dan ada juga komen yang mengatakan saya menafsirkan Al-Quran ya sesuai dengan pemikiran saya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan sesuai hawa nafsu. Nah, baiklah, mari kita lihat ya bagaimana Al-Quran surat keempat ayat 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Nah, ya, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah ini perlu ditafsir? Saya kira ini sudah sangat jelas.
Ya, karena ya kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, ya pemimpin ini kalau kita bicara agama ya tentu saja ya seorang ulama mungkin, seorang kiai mungkin, seorang ustadz mungkin, seorang gus mungkin, seorang habib mungkin juga. Nah, tetapi ya kata taat kepada pemimpin itu hilang. Beda dengan di awal tadi. Taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin. Kata taat hilang. Ya artinya ketaatan kepada pemimpin yang mungkin tadi ya kiai, ulama, ustadz, gus, habib ya. Itu ketaatan yang bersyarat. Ya, selama sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan ini kemudian ditegaskan di redaksi berikutnya, sobat-sobat. Maka jika kamu berbeda pendapat, nah, ya kata kamu ini umum, bisa siapa saja berbeda pendapat. Ya. Saya dan sobat-sobat bisa berbeda pendapat. Siapapun, termasuk ulama, termasuk para pemimpin, bisa berbeda pendapat tentang satu hal, tentang sesuatu, sobat-sobat. Nah, dalam hal agama, tentu saja yang berbeda pendapat adalah ya mungkin saja para ulama, para kiai, ya, para ustadz, gus, habib, intelektual muslim, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Solusinya bagaimana? Maka Allah memberikan solusi. Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, lihat Al-Quran. Lihat sunnah Rasulullah. Bagaimana tentang masalah yang diperselisihkan. Ya, tentang terjadinya perbedaan terhadap satu masalah tersebut. Sobat-sobat. Nah, jelas tidak ada di situ kembalinya kepada ulama. Ya. Nah, lalu bagaimana? Silahkan ya memberikan tanggapan. Tafsir yang bagaimana? Ya, yang seharusnya terhadap ayat An-Nisa ayat 59 tersebut. Ya. Ya. Ini kan sobat-sobat, komen-komen seperti ini adalah komen-komen yang asbun, asal bunyi sobat-sobat. Asal membantah. Tetapi ketika ditanya ya tentang komennya, mereka tidak bisa menjawab. Ya. Nah, selalu seperti ini sobat-sobat. Ya karena apa? Karena seperti di awal tadi mereka ya jumut, otaknya beku, ya logika berpikirnya sulit untuk menerima ya pendapat yang berbeda dari yang didoktrinkan kepada mereka. Nah, maka mereka ya berkelit, ngeles dengan mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi
berdasarkan pemahaman ulama. Ya oke. Ya. Kita ikuti jalur pemikiran mereka, alur pemikiran mereka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, melalui ulama. Nah, lalu ulama ini ukuran kebenarannya apa? Nah, kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ini kan namanya lingkaran setan, berputar-putar. Ya, disuruh kembali kepada Al-Quran, tapi dia maunya ke ulama, baru ke Al-Quran. Padahal Allah memerintahkan, ya, ketika berbeda pendapat, tinggalkan ulama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, oke, kita, ya, kembali kepada Al-Quran melalui pemahaman ulama. Tetapi pemahaman ulama yang bagaimana? Tentu saja ulama yang pemahamannya sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Kalau tidak sesuai, ya, sesuai dengan semangat surat An-Nisa ayat 59, maka ditinggalkan. Kalau mereka menyelisihi sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan Quran, ya artinya ulama tersebut tidak mematuhi, ya, apa yang diperintahkan oleh surat An-Nisa ayat 59 ini. Nah, tetapi karena kebekuan berpikir, kejumutan, ya, dan ditambah dengan doktrin, maka, ya, mereka terus bertahan pada sikap mereka yang mengikuti ulama mereka, padahal ulama mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Nah, cobalah, ya, sobat-sobat, ya, yang seringkali, kerap kali kontra terhadap dakwah pencerahan saya, sedikit merenung, ya, cobalah baca ulang kembali Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita ini disuruh taat kepada Allah dan Rasul atau kepada ulama. Ya. Ya, saya juga, ya, memahami Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, ya. Ya, tidak langsung. Tidak mungkin saya belajar langsung kepada Allah dan Rasul. Saya belajar melalui guru, melalui ustadz. Begitu juga dengan pemahaman. Saya juga belajar dengan para penulis-penulis buku, dengan membaca. Membaca ini kan belajar juga. Belajar itu tidak harus langsung. Nah, apalagi sekarang, ya, berkembangnya iptek sehingga kita bisa juga belajar melalui internet. Ya, tinggal kita harus pegang ukuran kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, karena itu, sobat-sobat, tidak cukup kita hanya bisa membaca Al-Quran, ya, menguasai bahasa Arab, menguasai nahwu shoroh, dan ilmu-ilmu alat lainnya. Tetapi kita juga harus memakai akal pikiran kita, logika kita, ya, sehingga
kita tidak kaku, tidak textbook thinking, tidak mudah didoktrin, dan akhirnya taklid buta. Nah, karena itu sobat-sobat, Allah sering menyindir, mengingatkan dan menyindir. Afala yatafakkarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah Nah, begitu juga ya dengan memahami Al-Qur'an. Bagaimana juga ya dengan penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh panutan-panutan kita, ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa kita teliti, bisa kita analisa dengan logika, akal, dan pikiran kita, sobat-sobat. Kalau kita tidak menggunakan logika, akal, pikiran kita yang sehat, akhirnya kita makin tenggelam ya kepada hal-hal ya pemahaman-pemahaman yang sesungguhnya semakin menjauhkan ya diri kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga ini bisa ya membengkeli lah ya, terbengkeli otak kita, logika pikiran kita, sehingga kita tidak lagi kebenaran ya hanya ada pada panutan yang kita ikuti, tetapi kebenaran itu adalah yang ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan untuk sampai kepada pemahaman seperti ini, maka gunakan otak, logika, akal, pikiran kita yang sehat, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.